Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 mahasiswa Magister Keperawatan Angkatan M12 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dalam video singkat ini, kami akan mengenalkan masalah pada gangguan pencernaan COVID-19 dan penata laksanaannya. COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang bisa kita sebut dengan novel coronavirus atau COVID-19. Sebagian besar COVID-19 menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan bagian atas atau yang biasa kita sebut dengan ISPA. Penyebaran COVID-19. Coronavirus yaitu virus yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Virus ditularkan melalui kontak langsung dengan tetesan pernafasan dari orang yang terinfeksi, biasanya dihasilkan melalui batuk dan bersin. Seseorang juga dapat terinfeksi dari menyentuh permukaan anggota yang terkontaminasi virus dan menyentuh wajah mereka, misalnya mata, hidung, dan mulut. Virus COVID-19 mungkin bertahan hidup di permukaan selama beberapa jam, tetapi desinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut. Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi, saat ini membuktikan bahwa COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat dalam 1 meter melalui droplet. Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Tanda dan gejala pada pasien COVID-19 ini bersifat ringan sampai dengan bertahap. Umumnya, gejala yang sering dirasakan yaitu batuk, rasa lelah, dan demam. Namun, beberapa pasien juga sering mengalami nyeri telan, hidung tersumbat, nyeri kepala, sakit tenggorokan, dan hilangnya penciuman. Tetapi, terbukti tren sekarang penyakit COVID-19 memiliki 1000 wajah. Tidak hanya menunjukkan gejala pada sistem pernafasan, namun juga menunjukkan gejala pada sistem pencernaan, seperti mual muntah, penurunan nafsu makan, dan yang paling sering dialami yaitu diare. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan pada pasien COVID-19 dengan gangguan pencernaan didapatkan yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Chicago ditemukan pada pasien dengan COVID-19 diare 8,8%, muntah 6,8%, sakit perut 11,8%, dan penurunan nafsu makan yaitu sebesar 3,8%. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan di Thammasat University Hospital di Thailand ditemukan pada pasien COVID-19 dengan gangguan pencernaan yaitu 30%. Gejala yang paling sering muncul yaitu penurunan nafsu makan dan diare yaitu sebesar 15-17%. Penata laksanaan dasar pada diare hampir sama dengan diare pada pasien non-COVID-19 pada umumnya. Prinsipnya, yang pertama yaitu pemberian cairan atau mengganti cairan yang hilang dengan cara minum cairan yang mengandung banyak elektrolit seperti gula, air tajin, oralit, cairan gula, dan garam. Kemudian, bila tidak bisa minum atau bila pasien muntah secara terus-menerus, maka diberikan melalui infus atau pasien dibawa ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu pengaturan diet yang telah dianjurkan. Yang pertama, untuk usia anak-anak atau untuk usia bayi, ASI tetap dilanjutkan. Yang kedua, yaitu makanan rendah serat. Dan yang ketiga, pemberian obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Rekomendasi untuk tenaga medis secara umum dalam penata laksanaan COVID-19 khususnya pada masalah pencernaan yaitu diare. Yang pertama yaitu selalu kenakan APD lengkap seperti penutup kepala, gugel atau kacamata, masker, handscoon, dan baju pelindung. Yang kedua, selalu perhatikan kebersihan tangan sebelum dan sesudah mengunjungi pasien dengan menggunakan desinfektan beralkohol atau sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa untuk menerapkan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Yang ketiga, pasien dengan COVID-19 yang menderita diare sebaiknya memiliki kamar mandi pribadi dan sanitasi kamar mandi harus dilakukan beberapa kali dalam sehari. Yang keempat, segera identifikasi pasien dengan gejala diare dan perhatikan kebutuhan nutrisi pasien diare selama perawatan. Dan yang terakhir,
Manajemen standar dianjurkan untuk menghindari potensi penularan fekal oral. Itulah video singkat dari kami mengenai pengenalan masalah gangguan pencernaan pada pasien COVID-19 dan penata laksanaannya. Semoga bermanfaat. Jaga diri, jaga kebersihan diri, dan jaga orang yang kita cintai. Terima kasih.